Saya nggak tahu harus ngomongnya seperti apa. Ini ada salah satu anak yang mencari ibunya. Salah satu anak yang mencari ibunya itu ternyata mencari saya dari bulan November. Dan saya baru melihatnya hari ini dan kemarin. Jadi sangat sedih sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi, karena itu saya tidak berani mengkomeni apapun lebih dari apa yang saya tahu. Saya cuma tahu anaknya mencari karena adiknya yang di pondok itu sedang sakit. Jadi tadi saya telepon lagi sudah nggak bisa, posisi dia sudah di pondok lagi. Jadi dia pegang HP itu tergantung dari jam-jam. Jadi dia itu tidak bisa seenaknya sendiri main HP. Giliran dia telepon saya masih belum bisa angkat telepon, dan giliran dia sudah saya ada waktu telepon dia tidak bisa saya telepon balik. Saya merasa sedih sekali ya. Mbak Rita, terima kasih ya sawerannya. Jadi akan ada awal fotonya di blur, dan sekarang ada foto yang kedua. Kalian bisa lihat sejak bulan November dia mencari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss, maaf barangkali ganggu waktu panjangnya. Apa kira-kira Miss Yuni ada apa kira-kira Miss Yuni? Saya nggak tahu nih maksudnya gimana. Cuma pingin kabarnya mamaku apa masih hidup. Makasih Miss, lebih jelasnya biar ayahku telepon Miss Yuni bila Miss Yuni punya waktu. Jadi saya nggak tahu nih ada apa ini anak. Saya tidak berani komen banyak karena masalah rumah tangga saya tidak tahu dan saya nggak ngerti. Cuman saya menyampaikan ini bukan karena suaminya, tapi ini karena anaknya. Jadi jika mbaknya punya masalah dengan suaminya, itu wajar dalam rumah tangga. Saya sendiri saja punya masalah dalam rumah tangga. Saya tidak berani komen. Mbak Rita, matur nembah nuwun sawerane. Tapi kalau seorang anak, ya jangan menjadi korban. Saya pagi tadi masih merinding ini, saya mendengarkan seorang ibu yang melahirkan 4 orang anak, rela diselingkuhin demi masa depan anak-anaknya. Seorang istri yang rela disakitin demi mempertahankan anak-anaknya. Dan jenengan ini Mbak Nunung ya, kalau nggak salah namanya ini. Anakmu mencari saya itu dari bulan November dan saya nggak ada kesempatan untuk mendengarkan teleponnya. Jadi buat teman-temannya Mbak Nunung nih, jika memang ada masalah dengan keluarganya, ya saya nggak berani ikut campur ya Mbak ya, karena pasti sampean punya alasan untuk pergi dari dari keluargamu. Tapi konflik keluarga itu pasti ada, dan saya percaya mbaknya mengambil langkah yang benar menurut jenengan. Cuman saya hanya meminta anaknya saja. Kalau suamimu kamu tidak peduli atau suamimu punya masalah, setidak-tidaknya anakmu di pondok sakit. Jadi saya tidak ingin menghakimi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan jenengan, dengan anak jenengan, dengan suami jenengan. Jadi saya tidak akan menghakimi. Jadi banyak orang yang sudah menghakimi duluan tapi ternyata salah. Jadi saya tidak berani menghakimi, karena semua orang itu punya masalah pribadi, lepas pribadi. Jadi buat Mbak Nunung, saya cuma minta jika jenengan tidak keberatan, kasih kabar anakmu. Jika ada teman-temannya yang tahu, karena kita nggak tahu Mbak, jauh di rantau atau saat ini dia lagi kapesan, karena banyak teman-teman juga yang di penjara dan tidak menghubungi keluarganya, kan kita nggak tahu. Saya tidak berani berasumsi, berpendapat jelek tentang seorang ibu yang melupakan anaknya. Menurut saya tidak mungkin seorang ibu itu lupa anaknya. Pasti Ibu Nunung itu punya alasan yang meninggalkan anaknya. Mungkin ada urgent atau sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Tapi jika Mbak Nunung tahu podcast ini, atau Mbak Nunung melihat atau mendengar suara saya secara pribadi, lepas pribadi, saya minta dengan kerendahan hati untuk menghubungi anakmu saja. Anakmu yang kecil sakit Mbak. Jadi dalam konflik rumah tangga itu biasanya yang jadi korban adalah anak. Dan saya minta dengan segala kerendahan hati agar Mbak Nunung untuk menghubungi anakmu. Itu aja. Dan saya nggak tahu suaminya seperti apa, keluarganya seperti apa. Dan ini mungkin saya minta bantuan Pak Guyupan Blitar.
Mungkin ada yang tahu, ya sekedar kabar aja. Nggak apa-apa kok menghilang untuk sementara. Benar nggak? Saya pernah melihat itu orang gila ya Mbak ya. Orang gila itu melahirkan anak-anaknya itu nggak boleh diambil oleh panti asuhan, itu nggak boleh, nggak diizinin sama orang gila. Itu orang gila yang kewarasannya boleh dipertanyakan. Itu aja tidak tega meninggalkan anaknya. Apalagi kita yang dalam kewarasan yang sangat lebih. Tapi saya yakin dan percaya Mbak Nunung punya alasan tertentu untuk semua ini. Jadi saya nggak berani ngomong apa-apa ya, karena galau ini saya bingung ya. Tadi ada seorang ibu yang mempertahankan harga dirinya, mempertahankan cintanya, mempertahankan apa-apa demi anaknya. Dan saya yakin Mbak Nunung juga iya. Saya nggak mau nangis lagi ya, karena saya itu gampang sekali baper ya. Saya nggak tahu kenapa saya itu mudah sekali baper. Jadi saya cuma mengharapkan Mbak Nunung agar bisa menelpon anaknya. Bagaimana ada apa itu bukan hak kita untuk mempertanyakannya ya. Jadi saya pribadi saya meminta maaf karena saya ikut campur dalam urusan keluarga Mbak Nunung. Saya meminta dengan kerendahan hati untuk menghubungi anakmu yang saat ini ada di pondok, karena anakmu yang paling kecil posisinya sakit. Dia hanya ingin kamu telepon dia, dan anakmu mencari saya dari November. Saya ulangi sekali lagi, dari November sampai sekarang saya baru buka hari ini. Jadi betapa melasnya anakmu sudah telepon saya berkali-kali Mbak. Ratusan kali dia telepon saya mungkin ya. Karena saya tidak pernah melihat HP saya selama 1,5 bulan. Kebayang nggak, dari bulan November dia cari saya, Desember saya nggak peduli sama dia, dan Januari ini dia telepon saya, posisi dia istirahat dari pondok, dia memaksa untuk telepon saya, padahal di pondok katanya megang cuman sebentar saja. Tapi posisi saya tidak bisa ngangkat. Giliran saya telepon balik dia tidak bisa ngangkat. Jadi saya sama dia tuh silang terus. Jadi saya sama dia itu mau teleponan tuh silang terus, karena saya tidak ingin fitnah ya, karena saya tidak ingin terjadinya fitnah yang mengatakan bahwa saya itu mengumbar aib orang. Jadi ini anaknya sendiri yang mencari ibunya. Jadi jangan menghakimi ya, buat teman-teman yang lain saya lebih memilih untuk jangan menghakimi. Ini saya minta bantuan untuk Persatuan Blitar. Seperti yang saya katakan, dulu itu ada orang yang hilang, orang Malang ya. Orang mana ya yang dulu orang hilang itu, yang di Malaysia itu dalam waktu 8 jam itu bisa ditemukan. Dan saya harap jika teman-teman mengenali Mbak Nunung, hari ini bisa menghubungi anaknya yang ada di pondok, karena anaknya yang nomor 2 sedang sakit. Jadi anaknya yang nomor 2 sedang sakit. Dalam rumah tangga saya tidak ingin ikut campur ya Mbak Nunung ya, saya nggak komen ya. Kalau suamimu yang mencari, mungkin saya tidak akan merespon begitu cepat. Ini anakmu sakit, saat ini anakmu sakit. Di bulan November anakmu nggak sakit, tapi hari ini anakmu sakit. Jadi saya nggak tahu ya. Sesek dodoku Mbak. Karena saya tidak ingin berprasangka buruk ya. Ya emang gitu Miss, kalau di pondok susah ditelepon. Iya Mbak, saya sendiri pingin menelpon dia. Dia telepon saya, posisi saya nggak ada waktu. Masih ngobrol di telepon. Terus giliran teleponan sama saya mati, saya telepon balik. Anaknya sudah nggak bisa ditelepon lagi karena sudah masuk pondok. Jadi saya tuh kayak salipan terus sama dia. Dan waktu dia saya nggak tahu, waktu saya dia nggak tahu. Jadi sangat kesulitan sekali ya. Jadi mungkin Persatuan Blitar yang ada di Hong Kong bisa membantu menginfokan saja. Ya kalau masalah pribadi saya nggak ikut campur ya Mbak Nunung ya. Saya minta maaf ya, karena di luar ranah saya, sekali lagi di luar ranah saya. Pertengkaran masalah suami istri saya juga nggak berani ikut campur ya Mbak Nunung. Saya minta maaf. Saya minta maaf jika masalah keluarga. Cuman kalau anak, saya rasa kalau anakmu masih kecil, soalnya saya rasa dia tidak begitu tahu tentang masalah keluarga ya. Jadi saya minta maaf Mbak Nunung ya. Saya lancang.
Tapi ini anakmu sakit, Mbak. Dia telepon saya hari ini berkali-kali. Jadi saya sangat sedih sekali. Yang saya sedihkan karena saya tidak bisa menghubungi dia setiap saat, setiap waktu. Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin berbagi karena saya kebetulan banyak teman-teman yang titip uang ke saya. Saya tuh ingin berbagi dengan anaknya, saya ingin minta nomor rekeningnya agar bisa memberikan sedikit uang pada anaknya, tapi anaknya sudah nggak bisa ditelepon. Karena saya yakin ini kok nggak bisa sudah dibaca tapi nggak nggak bisa direspon. Jadi ya mungkin Mbak Nunung hari ini ngelihat postingan saya atau Mbak Nunung ngelihat live saya, bisa menghubungi anaknya. Jika Mbak Nunung tidak keberatan, boleh menghubungi saya juga agar anaknya, halo, 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 Halo. halo, assalamualaikum. Hai. Ini yang kecil atau yang besar nih yang lagi ngomong? Yang kecil. Yang kecil lagi sakit ya? Sakit apa sayang? Sakit gudikan. Gudikan? Lah kok gudikan? Iya. Mbak di situ Mas Yan? Mbak di mana? Mbak masih di pondok, pulang. Oh Mbak masih di pondok, jenengan pulang. Iya. Nih, Miss Yuni nih wis ngepost di Facebook. Katanya ada yang sempat ketemu sama ibumu. Boleh nggak? Kamu umur berapa sih sayang? Masih kelas 1 SMP, umur 13. Kamu kelas 1 SMP, umur 13. Nggak teleponan sama ibumu berapa lama kamu sayang? 6 tahun ada. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun ibumu nggak pernah nyari kamu? Iya. Terus, kenapa? Bertengkar sama bapak atau gimana sayang? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus siapa yang mondokin kamu? Yang biayain kamu di pondok siapa? Ayah. Ayah kerja apa sayang? Ayah kerja kadang satuan, kadang-kadang kerja kayak macul di ladang. Macul di ladang. Oke, Mbak mondok di endi, Nduk? Mbakmu mondok di endi sayang? Malang. Mbak mondok di Malang kok adomen? Iya. Lah sampean juga mondok di Malang? Iya. Oke, nanya sama bapakmu, minta nomor rekeningnya, tak kasih kamu 500. Buat sanggup kamu, biar jangan sakit di dokter ya. Iya. Minta nomor rekeningnya di bapaknya sekarang tak transfer no.